Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian, sehingga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia untuk selama-lamanya. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan kembali materi pembelajaran kita yang minggu lalu. Namun kali ini hanya sedikit saja yang ingin Ustazah sampaikan, hanya sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah Ustazah sampaikan di video sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut untuk mempelajari surah An-Nasr, kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya ini pernah dengar lagu sebelum kita makan yang nadanya seperti ini. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Nah ini kita ganti liriknya sebelum kita baca Al-Quran. Ini Ustazah contohkan ya. Sebelum baca Al-Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Oke, ini dia surah An-Nasr yang akan kita bahas bersama. Kalau di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan sebenarnya apa itu surah An-Nasr, berapa ayatnya. Nah, di sini saya hanya mengulang sedikit tentang surah An-Nasr, dan ini adalah 3 ayat dari surah An-Nasr yang akan kita pelajari. Selalu diingat setiap kita akan membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat atau 2 ayat, maka harus kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ustazah akan contohkan bagaimana kalian membaca surah An-Nasr, dan nanti kalian bisa ulangi di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi di ayat pertama itu di kata terakhirnya wal fath itu harus ada hembusan nafas karena ada huruf H. Jadi bukan wal fathu tapi wal fath. Nah, jadi ada semacam hembusan nafas sedikit untuk penyebutan huruf H-nya. Sama juga di ayat ketiga wastaghfir. Nah, jadi harus huruf H di situ, huruf H-nya harus tetap terbaca meskipun tipis. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini adalah contoh cara kita membaca surah An-Nasr yang baik dan benar. Harus diperhatikan makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah terjemahan dari surah An-Nasr yang tadi kita baca bersama. Nah, kenapa Ustazah tampilkan juga supaya kalian terbiasa ketika membaca Al-Quran
harus juga bisa membaca terjemahannya. Ini penting, kenapa? Karena kita belum mahir berbahasa Arab, sehingga kalau baca Al-Quran kita belum tentu tahu apa yang dimaksud setiap ayatnya. Nah ini sebenarnya harus kita ketahui. Nah mumpung kita belum bisa, karena kita belum bisa mahir berbahasa Arab, jadi setiap kita habis baca Al-Quran maka bacalah terjemahannya supaya kita tahu artinya apa dari setiap ayat yang kita baca. Nah Ustazah bacakan terjemahan dari surah An-Nasr. Ayat pertama yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat kedua, nah ini adalah artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa itu agama Allah? Agama Allah adalah agama yang diridhoi, yaitu Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Dia di sini maksudnya adalah Allah ya. Nah, jadi di terjemahan ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa kelak Islam akan sampai pada masa jayana ketika Allah sudah memberikan pertolongan. Nah, dan kita lihat ketika Islam sampai di masa jayanya, manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bagaimana bunyi bacaan tasbih? Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang bagus, yang baik, maka senantiasa mengucapkan kalimat tasbih dalam sehari-hari. Ya, anak soleh dan soleha kelas 3 siswa SD IT Harunia. Insya Allah untuk video pembelajaran kali ini Ustazah tidak panjang-panjang ya, cukup di sini saja, sampai di sini dulu. Nanti kan ada video berikutnya lagi. Di video berikutnya pun Ustazah tidak memperpanjang, hanya mengingatkan saja materi-materi sebelumnya, supaya nanti ketika kalian ada tugas atau ketika nanti kita sudah masuk ulangan, kalian bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kalian, orang tua dan kita semua. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.